Salam sahabat yang terkasih, dimanapun Anda berada, kiranya kita semua dalam perlindungan dan serta kasih mesra di dalam Yesus Kristus. Kali ini kita berjumpa dalam acara siraman rohani bersama saya, Meldi Idaman Semangi Lailai. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi akhir zaman. Kita harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Persiapan diri menghadapi akhir zaman bisa berupa persiapan secara fisik, namun yang terpenting tentunya adalah persiapan secara rohani. Di dalam Lukas 1 ayat 17 berbicara tentang pentingnya mempersiapkan diri kita agar dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Seperti apa umat yang layak bagi Tuhan dan bagaimana kita melakukannya? Itulah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Puji Tuhan, sungguh Allah kita yang maha pemurah. Dengan kasih-Nya ya terus menerus membukakan pengertian-pengertian akan firman-Nya bagi kita. Dengan demikian, kita dapat makin diperkaya sehingga dapat melebihi, lebih mengenal Tuhan dan segala hukum serta jalan-Nya, sehingga kita akan menjadi umat yang tetap kuat dan setia. Dalam Daniel 11 ayat 32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas tentang bagaimana itu umat yang layak bagi Tuhan. Bapak Ibu atau sahabat pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, judul kali ini telah menjadi tema yang populer dan banyak dibahas di gereja-gereja pada saat ini, khususnya dalam rangka menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada yang menjadikannya sebagai tema bulanan, dan ada pula yang menjadi sebuah tema tahunan. Namun ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah tema yang penting untuk disampaikan pada akhir zaman ini, karena pokok bahasanya yang mencakup pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan umat Tuhan dalam upaya untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya yakin bahwa sebagai orang tua kita pasti mengasihi keluarga kita, terutama anak-anak kita ya. Dalam proses membesarkan anak, kita biasanya akan selalu memperhatikan dan mengamati dengan seksama perkembangan serta pertumbuhan anak-anak kita sejak kecil hingga dewasa dari berbagai aspek seperti aspek sosial, emosional, secara akademis dan religius. Kita akan menelusurinya satu demi satu. Yang pertama itu adalah aspek sosial. Ketika anak kita yang masih bayi sudah dapat melafalkan suara tertentu atau dapat berkata-kata, kita pasti senang ya ketika mendengar hal yang seperti itu. Apalagi jika ya bisa memanggil kita papa, mama. Wah, kita pasti benar-benar sangat bahagia. Ya demikian juga apabila anak itu sudah agak besar. Biasanya kita ingin tahu apakah ia dapat menjalin persahabatan dengan teman-temannya, bersosialisasi, ngobrol, bercanda, bekerja sama, dan bermain bersama mereka. Ketika ia bertemu dengan orang yang lebih dewasa, kita pun mengajarkan, ayo, kasih tangan. Ketika ia dapat melakukannya, kita pun senang, bahkan bangga. Kita menganggap bahwa aspek sosial anak-anak kita sudah berkembang dengan baik. Kemudian kedua tentang aspek emosional. Ya, selain aspek sosial, kita biasanya juga memperhatikan aspek emosional dari anak-anak kita ya. Ya, itulah sebabnya bayi-bayi sering kita ganggu supaya mereka tertawa. Jika anak kita tertawa, kita merasa senang. Selain menyenangkan dari tawanya, kita bisa melihat aspek emosionalnya. Bahkan ketika anak kita suka menangis, kita menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, karena aspek emosionalnya berkembang. Memang ada beberapa orang tua yang khawatir apabila anak mereka terlalu sering menangis. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah jika anak kita tidak pernah menangis dan tidak pernah tertawa. Hal itu pasti lebih mengkhawatirkan daripada jika ia banyak menangis.
Hal yang sama juga berlaku jika anak itu kelihatan agak penakut, ya. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, namun di sisi lain kita juga pasti akan mengajarnya agar jangan terlalu takut menghadapi suatu situasi atau masalah. Kita juga memintanya untuk menceritakan apa yang membuatnya ketakutan begitu. Itulah aspek-aspek yang kita anggap baik secara emosi untuk anak-anak kita. Kemudian di dalam aspek akademis, ya setelah aspek emosional kita juga memperhatikan aspek akademis anak kita. Itu pasti. Kita mencoba melihat apakah anak kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mengamati bagaimana tingkat kecerdasannya, memperhatikan nilai-nilai ulangannya, apakah baik atau buruk. Ya, terkadang kita juga terpaksa harus memarahi dan menegur anak kita ketika ya lalai dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan akademisnya, begitu. Ketika anak kita telah menempuh pendidikan tinggi dan wisuda, biasanya peristiwa itu menjadi momen yang penting, yang kita dapat mungkin berusaha untuk menghadirinya. Ya, wisuda anak sering dipandang sebagai bukti bahwa orang tua sudah berhasil mendidik serta membesarkan anak dengan baik. Nah, itu dari segi aspek akademis. Kemudian aspek secara religius, ya. Selain ketika aspek tersebut masih ada sebuah aspek lain yang sebenarnya merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya. Nah, aspek tersebut berkaitan dengan keyakinan, itulah religius. Apakah kita sudah menyediakan waktu dan memperhatikan aspek religius dari anak-anak kita? Seharusnya kita lebih berfokus pada hal itu. Mengapa demikian, Bapak Ibu yang terkasih? Karena aspek religius sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kehidupan rohani anak selaku anggota dari keluarga Kristen atau orang percaya. Karena di dalam Lukas 1 ayat 13-17 menjelaskan salah satu aspek yang berkaitan dengan aspek religius dari anak-anak kita, yang isinya, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Memang, jika kita membaca sekilas, ayat-ayat tersebut berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Namun di ayat 17 terdapat firman yang berbicara tentang menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Persiapan itu berkaitan erat dengan proses pembelajaran aspek religius di dalam keluarga dari orang tua kepada anak-anak. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, jika diperhatikan, ayat tersebut membuat dua hal penting. Ya, pertama, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya. Perikop itu menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis akan lahir lebih dahulu sebelum Tuhan Yesus. Salah satu tugas yang diembannya adalah mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kemudian yang kedua, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya dalam kaitannya dengan para bapa. Di situ disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis akan membuat hati para bapa beralih kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, tugas itu harus dimulai dari keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat. Di situ para bapak akan memegang peranan dalam memperhatikan perilaku dan meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak mereka. Mengapa? Frasa membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya muncul di situ, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita melihat bagaimana kegagalan daripada bangsa atau umat Israel. Ungkapan tersebut sebenarnya berkaitan dengan persiapan kerohanian anak yang merupakan perintah Tuhan. Sayangnya orang-orang Israel gagal melakukannya. Jika kita memperhatikan Ulangan 6 ayat 6-9,
Di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka agar menjadi umat Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu, katanya, pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di ayat 7 dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kemudian dilanjutkan ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kemudian yang terakhir dikatakan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Perintah itu disampaikan Musa sebelum ia meninggal, Bapak Ibu. Kita pun tahu bahwa bangsa Israel gagal menjalankan perintah Tuhan itu. Mereka bukan hanya gagal pada masa Tuhan Yesus, melainkan jauh sebelumnya, sejak masa perjanjian lama, sepeninggal Yosua, sepeninggalan dia, perintah itu tidak lagi dijalankan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim. Sesudah Yosua meninggal, bangsa Israel mulai menyembah berhala. Bayangkan Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita akan membahas. Jika perikop tersebut berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, mengapa mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan merupakan tema yang penting dalam kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ternyata pernyataan yang senada dengan Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-17 terdapat juga dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 yang berbunyi, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apabila Lukas 1 ayat 17 berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, maka di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mengapa demikian Bapak Ibu yang terkasih? Pertama, begini, di Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan, datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Pernyataan itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berarti. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya digambarkan sebagai suatu peristiwa yang penuh sukacita. Adapun kedatangannya yang kedua kali digambarkan sebagai peristiwa yang dahsyat dan penuh kengerian. Dalam Matius 24 ayat 27 sampai yang ke-31 berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai di situ burung najar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kemudian yang kedua, jika dalam Lukas hanya disebutkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, Maleakhi memuat peristiwa timbal balik Bapak Ibu. Hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati para anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Saudara yang terkasih, kini tugas untuk menjalankan perintah Tuhan, menyatakan kebenaran, ya, meneruskan tradisi, membimbing, memelihara, dan mengayomi anak, sanak saudara, serta orang tua dalam keluarga bukan hanya dilakukan dari orang tua kepada anak,
melainkan juga bisa dilakukan dari anak kepada orang tua. Jadi, coba kita perhatikan perjanjian lama. Di sana segala tugas yang berkaitan dengan keselamatan biasanya diteruskan dari angkatan yang lebih tua kepada angkatan yang lebih muda. Misalnya, menyunatkan anak pada usia 8 hari merupakan kewajiban orang tua, Bapak Ibu. Demikian juga dengan perintah Tuhan agar orang tua mendidik anak-anak mereka. Sebagaimana di dalam Ulangan 6 ayat 6-9 itu membahas tentang hal itu. Kemudian adapun Maliaki pasalnya yang keempat dan yang keenam mengisyaratkan upaya yang dilakukan oleh angkatan yang lebih muda terhadap angkatan yang lebih tua. Sahabat pendengar atau Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hubungan seperti itu tercatat dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-40 yang menjelaskan ketika Rasul Paulus dan Silas ditangkap. Mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Pada tengah malam ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka. Ketika melihat semua itu, kepala penjara mengira para tahanan telah melarikan diri. Ia pun berniat untuk bunuh diri daripada menanggung hukuman yang akan diterimanya, karena membiarkan para tahanan itu kabur. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih di sini kita lihat. Namun di sini Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kemudian kepala penjara itu bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kata kepala penjara tersebut, dan kemudian mereka menjawab dia, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ungkapan "engkau dan seisi rumahmu" menyiratkan kepala penjara dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 7 ayat 16 Paulus menegaskan, "Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu?" Demikianlah firman Tuhan yang kita bahas di tahap kali ini sejauh ini. Nanti kita akan berjumpa kembali pada topik berikutnya. Kiranya pembahasan kali ini dapat memberkati saudara pendengar, sahabat pendengar, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya kita semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dan kiranya kita semua didapati ketika hari kedatangan Tuhan Yesus sebagai umat yang layak baginya. Hiduplah sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi alat kemuliaan-Nya di dalam memberitakan kabar sukacita surga kepada orang-orang yang belum pernah mendengar sama sekali tentang keselamatan itu. Terima kasih, kiranya pembahasan kali ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam